Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan beli kue talam, pulangnya beli kue serabi. Bagi jemaah yang menjawab salam, saya doakan banyak rezeki. Semoga bisa pergi umroh dan haji. Kalau masih ada sisa, semoga bisa membeli mobil kasih. Syukur-syukur bisa beli rumah di Regensi. Tapi yang paling penting jangan lupa kawinlah. Berbagi Pak, jangan lupa berbagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqati ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizul lisan wa mu'timujian wa sahihin fi sahri Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mantap. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin beserta jajaran pengurus, yang sama-sama kita hormati segenap panitia Ramadan Masjid Baitul Muttaqin, Rizbah, dan juga Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Muttaqin. Tak lupa yang kami hormati Bapak, Ibu, adik-adik, muslimin wa muslimat, shoimin wa shohimat rahimatullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat iman dan Islam, yang karenanya kita masih diberi keistiqomahan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan kita diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Masih semangat? Masih puasa sampai saat ini? Masih puasa sampai saat ini? Kaget saya. Jadi pertanyaan simpel, pernahkah kita merindukan surga? Pernah nggak Pak kita merindukan surga? Tentunya pernah Pak ya, pasti. Semua manusia pasti merindukan surga. Ini terbukti dengan doa kita setiap selesai sholat, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta ridho dan surgamu. Ini Pak, tandanya kita merindukan surga. Cuman pertanyaannya, apakah surga juga merindukan kita? Kan belum tentu. Betul? Nah, tapi ada istimewa nih Pak. Surga merindukan 4 golongan Pak. Surga merindukan 4 golongan. Jadi bukan kita yang merindukan, tapi surga yang merindukan. Seperti sabda Rasul yang disampaikan Pak tadi, al jannatu mustaqati ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafizul lisan wa mu'timujian wa sahihin fi sahri Ramadan. Dan istimewanya Pak, keempat-empat ini ada di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Mari kita coba bahas secara singkat dan padat dan dalam tempo yang secepat-cepatnya, karena ini termasuk untung. Jadi nggak perlu lama-lama Pak ya. Mari kita bahas Pak. Yang pertama adalah surga merindukan golongan talil Quran, atau orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, perlu digarisbawahi senantiasa. Jadi membaca Al-Quran bukan cuma temporer atau sewaktu-waktu, sebulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan setahun sekali, tapi senantiasa Pak, rutin, istiqomah, tidak perlu banyak Pak. Jadi misalkan kita habis sholat subuh,
baca Quran 2 lembar, habis Al-Lohor 2 lembar, sholat asar 2 lembar, habis maghrib bisa 2 lembar. Jadi insya Allah satu hari kita 10 lembar Pak. 10 lembar itu setara dengan 1 juz, satu juz. Dan itu waktunya nggak lama. Untuk kita yang sudah lancar mungkin sekitar 5-10 menit ya 2 lembar. Untuk yang agak lancar sekitar 10-15 menit. Dan yang belum lancar mungkin sekitar 20-30 menit. Nggak lama Pak. Yang penting kita istiqomah 2 lembar insya Allah dalam 1 bulan kita bisa khatam. Sehari satu juz berarti dalam 1 bulan 30 juz atau khatam. Kalau 1 bulan khatam sekali berarti dalam setahun kita khatam berapa kali Pak? 12 kali. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang dirindukan surga ya. Amin ya robbal alamin. Lalu yang kedua, surga merindukan wahhabuz lisan atau orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya atau ucapannya. Bagaimana menjaga lisan? Apakah boleh bicara? Oh tidak, tetap boleh bicara, tapi yang kalimatun thayyibah atau bicara-bicara yang baik. Tidak suka menggibah, tidak suka memuji, menjelek-jelekan orang, memfitnah. Nah, di bulan Ramadan mana kita jaga lisan dan lidah kita dari perkataan yang dapat mengurangi bahkan membatalkan ibadah puasa. Saya yakin Pak, di Indonesia ini nggak ada yang suka ngomongin orang. Saya yakin Pak. Ya ada di mana? Jauh, kalau Pak, di kampung kan jauh. Tapi dulu pernah tinggal di sini. Terus tahu dia pindah jauh. Maka saya yakin di Indonesia itu nggak ada yang suka ngomongin orang. Sehingga saudara semoga warga RW1 khususnya jemaah Masjid Baru Mutakin termasuk yang dirindukan surga tadi. Lalu yang ketiga adalah mujian atau orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah ini baru nih RW1 banget ini Pak ya. Jemaah Masjid Baru Mutakin banget ini. Terbukti dengan saat buka puasa Pak, itu takjil berlimpah Pak. Itu tadi aja ada 3, itu mengirimkan kurang lebih 70 takjil, 70 kop takjil. Coba kalau nggak dibatasin Pak, 1 hari 1 RT bisa Pak, 1 hari bisa 3 RT ngumpulin di sini. Kalau 1 RT 70, berarti 3 RT bisa 200-an. Sedang yang ikut buka bersama paling sekitar 50, jadi mubazir. Masya Allah, ini RW1 ini luar biasa Pak. Semoga jemaah Masjid Batu Mutakin termasuk yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Terus yang keempat Pak, yang keempat adalah wasoimin fi syahri Ramadan atau orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan lantas dirindukan oleh surga? Tentu tidak. Tidak Pak. Ada syarat dan ketentuannya Pak. Karena tingkatan orang yang berpuasa itu berbeda-beda kualitasnya. Seperti yang diungkap oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menggolongkan tingkatan orang puasa menjadi 3 kualitas. Yang pertama adalah shaumul awam atau puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasanya awam? Puasanya orang-orang awam adalah tidak makan dan tidak minum, tapi tidak menjaga lisan, mata, tangan. Itu puasanya orang-orang awam. Anak-anak itu biasanya yang belajar. Lalu tingkatan yang 2 lebih tinggi Pak, shaumul khusus atau puasanya orang-orang khusus. Bagaimana puasa orang-orang khusus? Pertama, tidak makan dan tidak minum, tapi juga menjaga mata, lisan, telinga, tangan dan lain-lain dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Lalu tingkatan yang 3, ini paling utama nih Pak, namanya shaumul khususil khusus atau puasa teristimewa, luar biasa. Ini paling berat nih Pak puasa ini. Biasanya melaksanakan para tabiin, alim ulama, karena luar biasa beratnya Pak. Jadi selain menahan tidak makan dan tidak minum, menjaga lisan, mata, telinga, tangan dan kaki, juga menjaga hati dan pikirannya hanya untuk zikrullah, hanya untuk mengingat Allah SWT. Jadi untuk yang tingkatan ketiga ini Pak, apabila misalkan siang hari tengah bolong nih Pak ya, jam 1 jam 2, terlintas dalam pikirannya, wah nanti sore enak nih buka puasa pakai es oyen, campur durian, lontong tambah bawang 3. Itu mereka batal Pak. Itu yang tingkatan ketiga ini batal kalau memikirkan hal-hal demikian.
Tapi untuk yang tingkatan yang kedua, insya Allah hanya mengurangi pahala puasa. Makanya kuartil yang 3 ini paling berat ya Pak. Pertanyaannya, kira-kira yang dirindukan surga yang mana nih Pak? Dari ketiga golongan tadi. Rasa-rasanya kalau yang pertama kayaknya kecil kemungkinan Pak ya. Minimal yang kedua atau yang ketiga. Nah, lantas siapa yang bisa menilai kualitas puasa kita? Tentunya kita sendiri. Nggak mungkin Pak Mardi nilai saya, nggak bisa. Saya pun nggak bisa nilai Pak Mardi. Cuma rasa-rasanya kalau Pak Mardi minimal tingkatan kedua ini kelihatannya. Bisa-bisa malah tingkat ketiga nih, somul khusus nih. Sehingga Pak Mardi lantas layak dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Yuk Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada sisa waktu menjelang detik-detik akhir di bulan Ramadan ini, malah kita tingkatkan kualitas puasa kita. Yang awalnya awam kita tingkatkan jadi khusus, yang khusus kita tingkatkan jadi khusus, sehingga kita layak dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnah